Hai, Travelmate. Kembali lagi di Talkaveler, Talking with Traveler. Dan gak nyangka sekarang udah episode kelima aja. Dan kali ini kita akan sharing-sharing sama seorang solo traveler dan juga baru-baru ini suka free diving nih. Pasti penasaran banget seperti apa experience-nya dan juga mungkin new experience juga buat kita bisa sharing-sharing tentang free dive. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja kita sambut Kak Badai. Hai Halo semua, Kak. halo, nama saya Badai. Oke, boleh dong Kak diceritain dulu backgroundnya Kak Badai ini siapa sih? Oke, nama saya Badai, umur saya 22 tahun, baru banget eh selesai kuliahnya juga di salah satu Universitas Ciputra, terus saya tinggal Hmm. domisilinya di Surabaya untuk saat ini ya. Dan baru-baru ini sih Kak sebenarnya ya untuk aktivitas kayak solo traveling, free dive gitu. Kalau free dive sendiri itu baru di bulan Mei, Mei banget. Oke, berarti baru banget ya Kak untuk bisa traveling ke Iya, luar negeri maupun di eh, dalam negerinya. benar lebih lebih spesifiknya tuh di 2003 awal Kak, Januari. Itu udah mulai solo traveling sih. Aku penasaran nih Kak, apa sih? Karena kan solo traveling, kita traveling sendirian ya. Pasti Hmm. banyak hal yang akan kita pertimbangkan sebelum kita pergi. Tapi kalau dari Kak Badai sendiri, apa yang memotivasi Kak Badai sampai akhirnya memutuskan, oke, aku mau traveling sendirian? Sebenarnya simpel banget sih Kak untuk jawabannya ini. Untuk memotivasinya sendiri itu sebenarnya nggak ada. Hmm. Lebih tepatnya itu suka nggak cocok sama jadwal temen gitu. Kan kita ini udah janjian planning sama teman dari teman A sampai B lah pokoknya itu udah kita planning tapi ternyata jadwalnya itu nggak sesuai seperti itu akhirnya memutuskan untuk solo traveling. Sebenarnya dari solo traveling itu ada berani dan nggak beraninya gitu, karena kan kita ke negara yang emang belum pernah kita datengin sama sekali, bener-bener kayak pertama first time lah gitu intinya. Cuma yang buat aku berani buat solo traveling itu lebih tepatnya riset dulu nih negara tersebut, kita riset seperti itu kayak lebih tepatnya negara ini ada apa aja gitu. Bahayanya pun negara ini apa gitu. Jadi kita nggak hanya riset indah-indahnya aja nih di negara ini gitu, jadi bahayanya, terus kayak lebih tepatnya kayak safety apa enggak gitu negara ini, terus apalagi soal bahasa juga itu Kak, itu perlu kita riset lebih dulu. Dan terlebih lagi soal daerah-daerah di kota tersebut itu Kak, daerah ini tuh cocok nggak ya buat solo traveling kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar kayak ngeriset apa nih yang perlu kita butuhkan. Setelah itu tinggal kita range aja buat kayak seperti budget dan itinerary-nya tersebut gitu. Oke, tapi kalau untuk pertama kali solo traveling emang kemana sih Kak? Untuk solo traveling pertama kali sih di Malaysia Kak, karena banyak teman-teman itu ngerekomendasikan kalau solo traveling pertama di Malaysia aja dulu karena katanya masih safe, dan terus dari bahasanya pun kita masih sama gitu, jadi nggak terlalu struggle gitu soal bahasa dan lain-lainnya gitu. Terus kan kayak tips dari di negara Malaysia itu juga udah banyak banget kan Kak, jadi soal untuk solo traveling menurutku first time ke Malaysia itu udah sangat better. Nanti kayak kedepannya bisa ke negara-negara lain itu mungkin lebih gampang lagi sih. Oke, well jadi pertama kali ke Malaysia ya. Tapi karena kita solo traveling ya, biasanya kan kita kayak ada kesulitan atau apa kalau misalnya kita traveling bareng sama orang, kita ada yang diajak diskusi gitu. Tapi kalau sendirian tuh gimana Kak? Gimana cara mengatasi kesendirian dalam bertraveling itu? Oke, nah itu tadi Kak. Kalau solo traveling itu dari aku sendiri kayak kita tak harus tahu limit kita, kayak batasan kita kayak gimana gitu. Kayak jadi kita itu harus ngontrol dari mulai segi emosi, dari segi kayak mental interaksi ke orang lain gitu. Jadi kita nggak ngikutin teman kita gitu kalau ada solo map kan. Seperti itu Kak. Uh, untuk
kesendirian pasti kalau solo traveling itu ada kesendirian gitu Kak. Kayak misalnya kayak kita kesepian lah kayak gitu. Hmm. Solusinya dari aku sih biasanya itu aku tuh kebetulan juga kerja Kak kayak nomad gitu. Jadi lebih tepatnya kayak di pagi hari sampai jam sekian itu aku kerja gitu. Jadi nanti tinggal solo, jadi tinggal kayak pergi ke destinasi yang kita akan pergi di saat solo traveling seperti itu. Jadi menurutku kalau aku solo traveling itu merasa nggak kesepian sih sebenarnya, karena malamnya pun kita juga bisa kayak telepon tuh sama teman kita, seenggaknya kayak sharing-sharing gimana di sana kayak gitu. Lebih nah, kuncinya itu juga kita, kalau aku sendiri Kak, solusinya itu kita nginep di hostel Kak, lebih tepatnya. Nah, ya Oke. di hostel. Nah, di hostel itu enaknya kita bisa bertemu para solo traveling juga gitu. Jadi kita banyak banget sharing soal solo traveling ke negara-negara yang mereka udah kunjungin. Terus kita bisa sharing soal masalah pribadi kita yang emang bener-bener kayak orang baru yang kita jumpain. Terus kayak mungkin pendapat mereka itu kita butuhkan gitu Kak. Seperti itu. Jadi solusi dari solo traveling itu tadi. Mungkin lebih tepatnya tinggal di hostel. Dan yang kedua, kalau ada kerjaan atau apa itu bisa memudahkan kalian biar nggak kesepian. Terus yang ketiganya itu kalian juga bisa telepon teman kalian sih, lebih tepatnya kayak ngasih tahu, ini aku ada di sini nih gitu. Terus kayak telepon orang tua juga bisa, kayak aku lagi di sini mah, kayak fit call atau apa gitu. Itu menurutku udah ngatasin buat tidak kesepiannya sih saat solo traveling seperti itu. Oke, tapi kalau untuk respon dari keluarga sendiri gimana Kak ketika izin untuk solo traveling? Pasti kan orang tua pasti ada khawatirnya juga ya, apalagi masih muda gitu. Gimana respon keluarga pertama kali Kak Badai izin buat solo traveling? Iya, itu lebih tepatnya sebenarnya itu kayak rada was-was sih. Pasti orang tua kan ada kekhawatiran ya Kak, lebih tepatnya. Dan nggak tahu juga tiba-tiba kayak diizinkan gitu buat pergi solo traveling karena mungkin orang tua aja udah percayalah sama kita. Jadi kita kayak harus menjaga juga kepercayaan itu. Jadi lebih tepatnya kita kayak sering tiap hari itu kayak ngasih tahu kita ada di mana gitu, kita lagi safe atau tidak kayak gitu sih Kak, lebih tepatnya. Jadi makanya orang tua itu ngerasa oh ini udah oke nih buat solo traveling dia gitu seperti itu. Oke, berarti lebih ke komunikasi ketika solo Iya, traveling itu sendiri ya betul, yang ngebangun iya trust dari keluarga. bener. Orang tua kan sekarang itu kayak suka lihat sosmed masing-masing gitu kan, misalnya nanya. Iya. Nah, jadi kita update live update-nya juga bisa di story itu. Jadi kan orang tua tahu kalau kita lagi mana, seperti itu juga solusinya. Oke, boleh dong Kak di-share juga pengalaman yang menurut Kak Badai paling memorable banget untuk Kak Badai ketika solo traveling. Di mana dan kenapa? Oke. Solo traveling yang benar-benar memorable banget itu aku di Kamboja Kak kemarin. Di Kamboja itu. Nah, memorable banget kenapa? Karena sebenarnya negara ini tuh katanya dibilangnya tuh agak bahaya gitu. Tapi ternyata setelah aku ke sana, itu menurutku dari traveler Indonesia yang bilang seperti itu, menurutku itu beda banget sih Kak dari mereka bilang gitu. Mungkin Hmm. nggak tahu ya dari cara mereka traveling kayak gimana, kan mungkin beda-beda gitu, perspektif masing-masing beda-beda. Tapi ternyata se-safe itu dan orangnya tuh ramah serta gampang banget gitu loh Kak aksesnya untuk di negara tersebut kayak gitu. Dan enaknya lagi kebetulan itu saat di hostel itu dapat temen yang sefrekuensi kayak gitu. Itu orang dari negara lain juga, terus kita kayak bisa sharing kos buat pergi ke tempat yang bisa di-sharing buat kos gitu, kayak destinasi-destinasi itu kan biasanya ada kayak destinasi yang bisa bundling 2 orang seperti itu harganya sekian gitu. Jadi kita bisa itu sih Kak memorable banget kalau dari aku, karena berani itu aku memutuskan untuk berani gitu datang ke Kambodia karena katanya itu ya itu banyak sekali kayak di imigrasi saat kita datang itu ada kayak problem-problem dari mereka. Ternyata sangat aman sekali sih menurutku Kak untuk ke negara tersebut. Mhm.
Oke, Kayak gitu. berarti lebih karena awalnya ekspektasinya akan mengerikan dan ternyata di Iya, sana bisa betul banget. enjoy ya. Betul banget, Kak. Itu sampai H-2 sebelum berangkat itu sebenarnya nggak bisa tidur, Kak. Sebenarnya kayak takut gitu sih, Kak, sebenarnya sama kota ini gitu. Tapi ternyata aman banget. Akses transportasinya pun juga oke banget. Oke, tadi Kak Bede beberapa kali mention untuk ngeriset ya ketika mau solo traveling. Tapi kalau menurut Kak Bede sendiri, berapa sih lama waktu kita untuk bisa benar-benar preparation untuk traveling tuh seberapa lama biar bisa mempersiapkan sebaik mungkin? Kalau dari aku sendiri itu 1 bulan sebelum berangkat, Kak. Mulai dari kita pesen tiket pesawatnya, dari pesen hotel, dan riset-risetnya itu aku lebihnya tuh 1 bulan. Tapi untuk akhir-akhir ini kayak udah sering aja kayak gitu. Mungkin aku biasanya 2 minggu, Kak. 2 minggu sebelum berangkat itu udah oke oke banget. Karena 1 hari ngeriset itu bisa langsung lihat kayak TikTok atau YouTube kayak gitu. Tapi kebanyakan kan itu dari informasi bule-bule kayak gitu. Karena kan traveler di Indo itu menurutku masih ada beberapa negara yang emang belum banget risetnya itu lebih ke negara tersebut gitu. Jadi kita harus cari-cari sih dari YouTuber luar atau TikToker luar untuk riset tersebut. Kayak gitu, Pak. Oke. Terus kalau untuk menentukan destinasi tujuan wisata sendiri, kalau dari Kak Badai, apa sih yang dicari? Misalnya kayak pengen nih bulan depan traveling. Nah, apa yang menentukan Kak Badai untuk mengunjungi suatu tempat atau suatu negara? Kalau dari aku sendiri itu lebih tepatnya aku mencari negara yang emang dari traveler Indonesia ini belum ngeriset soal negara tersebut lebih jauh gitu, Kak. Lebih tepatnya kayak informasi ini tuh minim buat orang Indonesia. Jadi aku memutuskan untuk datang ke tempat tersebut. Kayak gitu sih, Kak, lebih tepatnya. Karena kan basically aku kayak udah pengen terjun nih ke dunia konten kreator, tapi kayak traveler. Nah, itu informasi yang soal negara tersebut itu penting nih buat orang Indonesia. Jadi kita harus ngebuat atau nge-package materi atau informasi itu tentang negara tersebut dengan bahasa kita kayak gitu kan, karena kan kayak banyak tuh kayak orang yang mau pergi tapi struggle sama bahasa yang ada informasi di YouTuber atau di TikTok seperti itu, Kak, lebih tepatnya. Sama satu lagi itu ada salah satu destinasi di negara tersebut itu yang emang pengen banget aku datengin kayak gitu sih, Kak, lebih tepatnya. Kalau kayak salah satunya contoh di Kamboja itu ada yang namanya Angkor Wat. Itu kayak salah satu tempel terbesar dan terluas gitu sih, Kak. Nah, itu aku penasaran sih sama si Angkor Wat. Jadi aku mendatangi negara tersebut buat ke Angkor Wat seperti itu, Kak. Nah, terus kalau rencananya sekarang Kak mungkin ada wishlist lain untuk tahun ini yang belum kesampaian? Alhamdulillah udah ngeplan sih, Kak, untuk wishlist ini. Alhamdulillah udah tercapai untuk wishlist tahun ini tuh. Rencananya bulan Juli ini mau ke Cina rencananya. Oke. Iya. Well, kalau untuk budgetingnya sendiri gimana nih Kak? Gimana cara Kak Badai untuk ngeset budget traveling? Sebenarnya kalau dari budget tersendiri itu aku tuh lebih tepatnya kan ini konsepnya kayak backpack ya, Kak. Jadi gimana pun kayak meminimalisir untuk budget itu lebih tepatnya kayak untuk penginapan aku harus cari hostel seperti itu, kayak terus untuk pesawat sendiri aku harus cari yang low low airlines kayak contohnya AirAsia seperti itu sih, Kak. Terus dan kalau backpack itu kan biasanya tuh kalau ada bagasi itu lebih mahal, Kak. Nah, jadi aku meminimalisir untuk budget tersebut itu kita sesuaikan sama ukuran baggage dari si airlines tersebut. Misal 7 kilo, kita harus bawa sekitaran 7 kilo aja. Seperti itu sih, Kak, lebih tepatnya. Dan kalau soal makanan, di sana itu relatif. Karena kadang itu aku tuh suka kayak sehari ini pengen yang makanan yang eh, tradisional sana, terus kayak makanan yang menurutku itu yang enak-enak gitu. Nah, hari yang kedua mungkin aku lebih kayak biasa aja, kayak pengen makanan yang agak murah. Nah, itu kayak gitu sih, Kak. Tergantung mood aja sih kalau biasanya kalau soal makanan seperti itu.
Tapi yang terlebihnya kalau budgeting soal traveling itu di cost pesawat sama hotel lebih tepatnya. Kalau untuk ASEAN sendiri, menurutku 11-12 sama Indonesia, Kak. Untuk apa? Untuk makanan, untuk destinasi itu sama sih, lebih tepatnya. Oke, terus kalau banyak kan sekarang kayak kreator-kreator yang bikin tips hemat solo traveling gitu. Menurut Iya. Kak Badai sendiri apa yang budget yang mana yang paling bisa di-press ketika kita lagi solo traveling? Kalau aku sendiri budget di press itu lebih ke tiket pesawat, Kak. Jadi kita pergi harus dengan tiket kayak promo gitu, kayak lagi ada promo gini. Kayak baru-baru ini tuh kemarin aku pergi ke Hong Kong sama Macau itu cuma 3,2 itu 2 orang. PP lagi, Kak. Itu informasinya juga kita bisa lihat di TikTok atau enggak di story para traveler-traveler itu biasanya suka ngasih informasi soal tiket-tiket promo seperti itu. Jadi lebih tepatnya cari tiket promo sih untuk pergi kalau Oke. traveling seperti itu. Nih, buat kamu yang travelmate yang pengen traveling, dari sekarang cari-cari tiket promo ya. Rajin-rajin buka aplikasi-aplikasi gitu ya. Betul, Oke, aplikasi. selanjutnya Kak, aku ketika lihat profil Kak Bade ya di TikTok maupun di Instagram, baru-baru ini Kak Bade memang banyak update tentang free dive nih. Aku penasaran, mau masuk ke sana dulu ya. Oke, oke, Kak. Oke, penasaran gimana sih Kak awalnya Kak Bade memulai hobi untuk free diving ini sendiri? Oke, sebenarnya itu udah di bulan Januari, aku tuh pengen banget, Kak, untuk ngelakuin free dive. Karena aku ini minim banget untuk explore di Indonesia gitu, minim banget ya soal Indonesia. Karena eh, hobi free dive ini tuh lebih tepatnya banyak banget kan yang kita harus explore negara apa kota di Indonesia gitu. Pada akhirnya aku kayak kepingin banget buat belajar free dive. Dan satu kejadian waktu di Lombok nih, Kak, aku tuh lagi cobain free dive. Udah ngambil trip kayak privat bener-bener aku sendiri, dan aku tuh nggak tahu kalau eh, ternyata free dive untuk menyelam ke bawah itu ada kayak course atau ada apa, kayak ada ambil lisen atau apapun gitu ya, Kak. Nah, setelah aku terjun nih di itu ternyata banyak banget sebuah teknik untuk melakukan free dive ini kayak gitu. Nah, singkat cerita waktu di Lombok itu udah ikut trip nih, Kak, kita. Aku sendiri sih itu, Kak, lebih tepatnya ikut trip dan privat gitu. Diarahkan ke spot-spot ini seperti itu. Saat terjun nih ke laut, itu nggak bisa ngambang, Kak. Bener-bener kayak susah banget, kayak ini kenapa ya? Aku ini kayak kok nggak bisa, kenapa kayak mau ke bawah itu susah banget, kayak nggak bisa lah pokoknya intinya. Nah, dari situ tuh udah kayak aduh sakit hati banget sih, kayak aduh aku ini udah ambil privat trip dan itu udah prepare banget, dia tuh udah bawa GoPro yang bener-bener kayak oke lah kayak gitu. Itu bener-bener kayak zong banget, Kak, kemarin itu aku sendiri. Jadi itu dari bulan bulan Desember 2002 itu. Nah, makanya Januari itu aku pengen ambil course free dive seperti itu. Nah, ternyata jadwal di Januari itu nggak ada gitu. Sampai baru bisa ambil course free dive itu di bulan Mei kemarin. Jadi bener-bener pemula banget sih, Kak, sebenarnya. Oh, gitu. Berarti masih newbie banget ya hitungannya. Iya, Tapi hitungannya masih newbie dan apa baru lulus sertifikasinya juga. oke, tapi udah explore kemana aja sih Kak untuk nyoba nyemplung free dive-nya? Sejauh ini baru dua dua pantai aja sih, Kak, di Gili kemarin sama di Menjangan. Dan awal Juli ini rencana mau ke Sumbawa, mau lihat whale star. Oke. Oke, menurut Kak Badai sendiri apa yang menarik dari kegiatan free diving? Oke, dari aku sendiri, kalau kalian kayak membutuhkan konten yang bagus, ini ngomongin soal konten ya, Kak. Kalau Oke. konten yang bagus dan lain-lain, lebih tepatnya harus ambil free dive. Karena lebih oke juga preparingnya, kayak untuk segi outfit kalian untuk menyelam pun kalian bisa sesuaikan dengan diri kalian sendiri gitu. Terlebih kalau kalian scuba itu menurutku kurang buat soal pakaian seperti itu. Jadi
ada dua perbedaan ke antara free dive dan scuba. Kalau free dive itu kalian lebih tepatnya untuk pengen mencari konten, terus pengen melihat uh, kayak sekedar explore aja gitu. Tapi kalau scuba kalian emang bener-bener harus menikmati banget kayak dari segi ikannya, terus biota laut gitu, terus kayak karang-karangnya, kayak gitu sih lebih tepatnya. Tapi kalau free dive itu lebih tepatnya kayak lebih main-main aja sih Kak. Cuma free dive ini itu daripada scuba resikonya lebih lebih beresikonya si free dive ini. Seperti itu. Oh gitu. Oke oke. Makanya kebanyakan memang harus ambil license dulu ya Kak untuk bisa Betul, Kak. kemudian Diusahakan, dive. bener banget. Diusahakan banget buat ambil license kalau mau free dive. Kalau ikut komunitas boleh banget, nggak apa-apa. Jadi kita lebih tahu soal teknik-teknik dasarannya. Tapi untuk selebihnya setelah komunitas, kamu harus terjun ke course free dive lebih tepatnya. Karena di situ lebih detail banget daripada komunitas. Seperti itu. Oke, kalau untuk free dive sendiri ada wishlist nggak? Aku pengen deh diving di sana gitu misalnya. Pengen banget itu ketemu Paus Orca sih, Kak, sebenarnya. Oh iya, sekarang Itu, baru ini ya, baru hits. iya bener, itu di mana? Kalau nggak salah di Milan, kalau nggak di Prancis, kalau nggak salah itu Kak. Harus ke situ kalau mau lihat Orca. Oke, mantap. Nah, tadi Kak Bade juga sempat mention kakak memang seorang content creator ya. Nah, apa yang membuat Kak Bade itu sempat ya? Karena kan traveling terus bikin konten itu kan juga takes time juga ya. Nah, kalau Kak Bade sendiri, bagaimana mensiasati ketika traveling tetap bisa konten? Nah, itu. Lebih tepatnya kita harus atur timeline sih Kak, lebih tepatnya timeline untuk kita ngupload kapan, kita kapan gitu. Lebih tepatnya harus buat kayak timeline kalian. Kalian nih butuhnya untuk ngupload apa nih sekarang kayak gitu. Terus ngekonsepnya itu juga kalian juga harus ada waktu buat ngekonsepnya itu juga sih. Lebih tepatnya ngatur timeline dan jadwal aja sih Kak. Lebih tepatnya. Tapi untuk jujur-jujuran aja sih Kak, baru-baru ini banget masih keteteran banget soal apa untuk ngatur timeline dan konten ini. Bener-bener ngatur. Karena kemarin aja terakhir itu aku ke Johor Baru itu sampai sekarang itu belum diedit. Padahal itu udah konten di bulan Januari. Jadi benar-benar kayak masih ini. Tapi kayak untuk ngeplan konsep dan lain-lain itu udah ada. Cuma ngeeksekusinya ini yang masih belum ada waktu. Karena banyak banget didor-dorkan buat pergi-pergi terus gitu. Jadi aduh bingung soal ngaturnya. Tapi kayak kurang lebih harus buatlah tiap hari itu ada satu konten atau dua konten yang perlu dieksekusi seperti itu. Oke, nah mungkin last question Kak, boleh dong diceritain pengalaman, tadi kan sudah ada pengalaman yang dari experience yang kurang baik dan ternyata ekspektasi yang kurang baik dan ternyata experience-nya baik gitu ya. Tapi boleh dong di-share juga pengalaman yang menurut Kak Badai agak bikin pusing gitu. Pengalaman yang agak bikin pusing, soal apa dulu nih Kak? Free dive atau soul traveling? Oke, Uh, mungkin boleh di free dive-nya dulu. Oke, pengalaman buat yang bikin pusing lebih tepatnya di budget sih Kak, di budget free dive. Karena kalau yang ada yang belum tahu soal free dive itu sangat mahal Oh untuk my God. iya sangat mahal banget untuk ngambil lisensnya. Kalau di kotaku sendiri ini itu 4,5 juta Kak. Itu baru ambil lisensinya aja gitu. Belum lagi kayak peralatan kita punya kayak Max, Fins, dan lain-lain itu, aku perkiranya tuh Fins itu harganya murah banget gitu loh Kak, kayak ya cuma 500.000 sampai sejuta gitu ya. Ternyata harganya tuh udah sekitaran 3,5-an ke atas gitu Kak, untuk harga Fins sendiri. Wow. Iya gila mahal banget. Jadi buat kalian semua nih yang mau terjun di free dive, mungkin siapin sih budgetnya kalau mau bener-bener ambil course-nya juga.
terus mau punya peralatan free dive-nya juga, itu kalian harus preparing masing-masing soal budgetnya. Karena kalau kalau udah terjun tapi nggak tahu nih harganya berapa dan lain-lain, itu bakalan kaget seperti saya kemarin bulan Mei itu kaget banget sih Kak sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, itu kayak investasi kan, investasi jangka panjang juga, terus nambah soft skill buat kita gitu. Jadi menurutku itu nggak ada harganya sih Kak sebenarnya kalau dibandingin sama si yang kita keluarkan untuk saat ini gitu loh Kak, lebih tepatnya seperti itu. Karena Oke. membeli experience itu penting banget sih sebenarnya kalau buat anak muda-muda sekarang nih kayak gitu. Tapi yang terpenting harus kerja juga. Iya, karena tidak bisa liburan tanpa ada budget ya. Betul banget. Oke, mungkin sekarang kita akan ada mini games ya, Kak. Jadi nanti aku akan ngasih Kak Badai dua pilihan dan Kak Badai harus memilih salah satu di antaranya. Oke? Oke Kak, oke. Oke, yang pertama, solo traveling atau solo diving? Solo traveling. Oke, explore Indonesia atau luar negeri? Ekspor luar negeri untuk saat ini. Berenang sama hiu atau sama pari? Berenang sama pari. Oke, mungkin ada pengalaman nggak Kak pas lagi free dive sama ketemu apa gitu yang kayak mengejutkan? Iya, sebenarnya aku tuh takut kedalaman banget Kak sebenarnya dulu. Untuk saat Oke. ini kayak setelah ambil course kita udah, aku sendiri udah nyaman banget di laut, jadi udah tahu cara untuk nge-rescue dan lain-lain itu udah diajarkan lebih tepatnya. Terus teknik-teknik pun itu udah sangat matang diajarkan saat kita ambil course seperti itu. Dan satu lagi Kak, kalau free dive itu ada kayak slogan. Namanya itu kayak never free dive alone. Jadi nggak boleh free dive itu sendirian seperti itu. Jadi harus ada badinya kayak gitu lebih tepatnya. Mulai dari dia ngebantu kita kalau ada apa-apa di laut kayak gitu sih lebih tepatnya. Jadi kalau free dive sendirian itu tidak disarankan sama Oke, sekali. berarti memang tidak ada ya? Iya, tidak ada. Rata-rata harus ada Oke, badinya. oke. Oke, terima kasih banyak ya Kak Badai sudah mau membersamai Talkaveler kali ini, menyapa Travelmate semuanya, dan terima kasih banyak juga sudah sharing pengalamannya. Tentunya kita juga banyak banget insight dari Kak Badai dari cerita-cerita yang sudah disampaikan. Semoga kedepannya bisa lebih banyak explore lagi ya. Amin, terima kasih ya Kak juga sudah ngundang aku buat podcast ini. Oke, thank you juga for all the travel mate. Semoga kita bisa ketemu lagi di next episode. Dadah, bye-bye.